Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilaha wahida wa rabban shahida wa nahnu lahu muslimun. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري. Ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah. Rabbi shrah li sadri, luaskanlah hati kami ya Allah. Wa yassir li amri, dan permudahlah urusan-urusan baik kami di dalam taat kepadamu ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. معاشر الأساتذة الفضلاء ومشاعر الحبائب الكرام، معاشر الحاضرين حاضرات rahimakumullah. Para bapak, para ibu, para saudara sekalian, setelah kita membaca daripada Ratibul Haddad, setelah salat maghrib berjamaah di Masjid Miftahul Khair, dilanjutkan dengan pembacaan khatmul Quran sampai dari anda salat Isya. Kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam anak punya Abah. Lanjutkan ke sini baca Ratibul Aqsas dan bacaan Maulid tiba serta doa. Sekarang udah waktunya makan. Waktunya makan malam. Makan malam itu menjadi satu hal yang manfaat, berkuat, menguatkan tenaga dan juga mencegah pikun. Tapi dokter melarang. Yang dilarang dokter itu benar, karena habis makan tidur, benar itu. Ya, hingga jadi penyakit. Hendaklah habis makan, guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'at itu majlis hari Ahad pagi di Pondok Pesantren Al-Khairat, sering beliau nyampaikan kalau habis makan jangan tidur. Paling kagaknya 40 langkah kita jalan baru tidur. Ya, maka orang Islam insyaallah bakal sehat. Amin Allahumma amin. Apalagi ini kita udah masuk bulan Muharram, bulan tahun baru Hijriah. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau itu pindah bukan sembarang pindah, tapi atas perintah Allah Subhanahu. Mengapa Nabi dakwah di Makkah dimusuhin? Nabi dakwah di Makkah dimusuhin, enggak di Mekah doang, di mana-mana Pak. Hak sama batil enggak bakalan nyampur. Air sama minyak nyampur enggak bakalan nyampur. Karena orang-orang beriman yang dapat dia hidayah dari Allah, ini orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah, keberuntungan besar buat kita semuanya. Ini malam kita memandang wajah guru-guru kita, salah satu cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Guru Al-Walid Al-Habib Zaki. Allah hela, Beliau Habib Fadil jauh-jauh datang dari Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan kehadiran dia menambahkan keberkahan buat kita. Beliau Habib Zain bin Mahdar Al-Haddad, beliau dari jauh-jauh datang dari Tanjung Priok. Alhamdulillah, biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ini semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahkan ini kampung dengan didatengin orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Kita minta sama Allah supaya kampung kita, negeri kita, bangsa kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada musuh-musuh Islam, dijauhkan daripada kemusyrikan, dijauhkan daripada keburukan, dijauhkan
dijauhkan daripada musuh-musuh NKRI, yang mana semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Indonesia dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para ulama, berkat perjuangan para kiai bersama umat Islam. Semua itu di dalam bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita anak cucu dari keturunan mereka semua. Rakyat Indonesia hendaklah mengisi kemerdekaan bukan dengan akhlak yang buruk, bukan dengan perbuatan yang buruk, dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Indonesia ini adalah negara jajahan para wali songo yang mereka mengenalkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan la ilaha illallah, mengenalkan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sungguh merugi orang yang berilmu banyak tetapi tidak mengenal Allah. Sungguh rugi orang yang berilmu banyak tapi tidak mengenal siapa Nabi Muhammad. Zaman sudah akhir. Ya, tinggal bagaimana kita memilih, karena memang hidup ini adalah pilihan. Mau jadi orang baikkah, jalannya ditunjukkan oleh Allah. Mau jalan yang tidak baikkah, pun jalannya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dunia ini adalah neraka bagi orang yang beriman, ya, dan surga bagi orang-orang kafir. Wal iyadu billahi min dzalik. Huffatil jannatu bil makarih, huffatin naru bis syahawat. Disediakan oleh Allah, ya, daripada jalan-jalan surga itu dengan duri-duri, dengan jalan yang licin, dengan jalan yang berliku, dengan bebatuan, dengan beling-beling, dengan duri-duri yang banyak. Oleh karena itu bersabar. Sabar itu ada 3. Sabar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar di dalam menjalani ujian, cobaan, teguran dari Allah Subhanahu. Orang yang paling banyak ujiannya tidak lagi dialah Nabi Muhammad SAW. Dahulu Nabi SAW waktu di Makkah, beliau sampaikan dakwah. Ternyata banyak orang-orang yang memusuhinya, tetapi beliau diperintah untuk hijrah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah. Di mana orang-orang Madinah tersebut, mereka ini akhlaknya lembut. Sifat-sifat orang-orang Madinah itu lembut. Bahkan dahulu orang-orang Madinah yang mereka itu belum pernah memandang wajah Nabi SAW, orang-orang Madinah yang memiliki akhlak yang lembut, yang memiliki kesopanan yang lembut, memiliki tabiat yang lembut, yang mana mereka ini banyak di antara mereka yang belum melihat Nabi, bahkan yang sudah melihat Nabi. Tatkala orang Madinah ada yang mereka itu datang ke Makkah, ya, untuk berhaji atau berumrah ataupun untuk berdagang ataupun untuk urusan yang lain, maka orang-orang yang ada di Makkah tersebut, orang-orang yang ada di Madinah tersebut, tatkala ia menjumpai Nabi, kemudian akhirat itu singkat cerita, orang yang di Madinah ini pulang ke Madinah, ke kampungnya. Itu Pak, beda orang Madinah sama orang-orang Bekasi, beda sama orang Pekopen, beda sama orang Indonesia. Orang Madinah lembut-lembut, sopan-sopan. Orang Madinah akhlaknya bagus. Itu orang Madinah yang pulang dari Makkah setelah berjumpa dengan Nabi SAW, rumahnya itu dikerumunin, didatangi oleh orang-orang Madinah demi untuk ingin tahu keadaan Nabi Muhammad. Orang kalau cinta Pak, pasti ada respon. Paham respon gak sih? Satu teman DKM Nurul Haimah Cibitung, respon apa sih Pak? Ada respon. Orang kalau cinta tuh ada responsnya. Kalau nggak cinta, hatta dekat nggak bakalan dia. Kenapa? Hakikatuddin mahabbatun Nabi Muhammad. Hakikat agama ini adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Di mana beliau-beliau ini para ahlul bait Nabi SAW, kita wajib mencintai mereka. Bahkan menjadi rukun di dalam sholat. Kalau kita gak bersolawat kepada Nabi dan ahlul baitnya dan keluarga Nabi, cucu Nabi, itu sholat kita gak jadi Pak. Bahkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dahulu ketika beliau ingin menikahi Ibunda Hawa, itu mas kawinnya adalah salawat kepada Nabi Muhammad.
Maka di majelis ini adalah majelis yang banyak kita perbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad. Walaupun hanya di bibir kita mampunya dengan membaca, ya fadhlu membaca. Mudah-mudahan nyerap dengan ke hati sehingga kita diperjumpakan, insyaallah berharap malam ini berjumpa dengan Nabi Muhammad walau dalam mimpi. Shallallahu ala Muhammad. Amin. Itu orang-orang Madinah, ayuhal ahibbah rahimakumullah. Beliau ingin mengetahui bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Pengen kenal siapa Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Man nazara wajhuhu, siapa orang yang memandang wajah Nabi, maka semua orang yang bakal bertemu dengan Nabi, orang itu akan mengatakan Nabi ini bukan seorang pendusta. Kalau orang model kita, yang namanya dusta itu, paham dusta nggak gitu nih? Bohong. Kalau bahasa Singapura ya bohong itu borong. Tahu borong? Pernah nggak kita bohong? Pernah nggak? Bapak-bapak pernah bohong nggak? Ustaz, saya kalau nggak bohong, saya nggak bisa nggak dapat duit bisnis saya. Orang tolol kan begitu tuh. Dia pikir jujur itu membawa kesialan. Orang jujur manjur Pak. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Zaman udah ke akhir, sifat-sifat Nabi siddiq, amanah, fadhlah, tabligh. Sifat-sifat Nabi hendaklah nerap di diri kita. Akhlak Nabi, ilmu Nabi, ini yang bakal membela kita akan berjumpa kepada Nabi. Fa insyaallah berkumpul bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Negara kita saat ini bulan Agustus sedang merayakan memperingati proklamasinya. Alhamdulillah, saya harap kepada para bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, terutama pada para Pak RT, Pak RW, Pak Dusun, Pak Lurah, semua yang bertanggung jawab dalam negara ini, tolong di dalam memperingati peringatan 17 Agustus jangan membuat acara-acara atau perlombaan-perlombaan yang berbau maksiat, atau membuat acara atau perlombaan-perlombaan yang mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Membuat sedih para pendahulu kita, membuat sedih Jenderal Sudirman, membuat sedih Jenderal Soekarno, Insinyur Soekarno, Bung Hatta dan lain sebagainya. Membuat sedih Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar. Apakah ini sebagai anak-anak bangsa yang berterima kasih kepada pendahulunya? Tentunya orang yang berakal, yang akalnya tidak dihinggapi nafsu. Di dalam peringatan 17 Agustus dia akan mengirimkan doa-doa, arwah-arwah beliau dikirimkan, pahala-pahala dikirimkan, bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, tolong jangan lagi kita membuat mereka bersedih, membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang cinta tanah air itu bagian daripada iman. Memang kita diperintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan ada akhlaknya, ada tata caranya, ada aturannya. Ilmu yang ada sama kita bakal dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ilmu yang tidak membuahkan akhlak ini ilmu yang kosong. Man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, la ilma lahu, itu orang sama saja dia tidak memiliki ilmu. Wal iyadu billahi min dzalik. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Betapa lembutnya beliau kalau ketemu beliau lebih dulu mengucap salam. Ya, kali kita mengucap salam belum biasa, kita negur aja, Pak, mampir, Pak. Saya lewat di rumah ente katanya, boro-boro saya ditawarin mampir, ditegur juga kagak. Lah ente lewat. Orang lewat sama orang yang punya rumah, orang yang lewat sama orang yang duduk tuh yang lewat mengucap salam saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang muda, yang tua, pejabat-pejabat yang mereka mengenyam agama sedikit, belajar agama sedikit. Lihat akhlak para pejabat kita. Nabi SAW sangat jelas menyampaikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal furqaha. Sayati sa'ai saufa, nanti dahulu Nabi sudah 1400 tahun yang lebih sampaikan hadis ini. Dikasih bocoran kita, sayati zamanun, nanti suatu ketika di suatu zaman ala ummati, atas umatku, yafirruna minal ulama wal furqaha. Umatku bakal menjauh, umatku bakal lari, umatku bakal membenci, umatku bakal memusuhi ulama wal fuqaha, para ahli ilmu dan para ahli hukum agama. Fayabtadihumullahu bi thalathati baliyatin.
Maka umatku disabdakan oleh Nabi SAW akan ditimpakan oleh 3 bencana. Al-awwal, yang pertama bencana tersebut yadfa'ul barakata min kasbihim, diangkat barakah daripada usahanya. Coba lihat, bikin bangunan baru diresmikan sudah hancur, betul? Bikin jalanan, bikin jembatan belum jadi sudah rusak, betul? Bikin gedung dan lain sebagainya sudah rusak. Yadfa'ul barakata min kasbihim, diangkat barakah daripada usahanya. Yang bertani mau panen dikirim banjir oleh Allah, jalan-jalan dirusak. Ini teguran. Sebab apa? Sebab memusuhi ulama, enggak mau meminta ilmu ulama, enggak meminta nasihat ulama, enggak mau bergaul kepada ulama. Wal a'yadu billah min dzalik. Yarfa'ul barakata min kasbihim. Wa tsani, dan yang kedua, wa yusallitullaha sultanan zaliman. Yang kedua, akan dipimpin di kampung itu, di daerah itu, di negeri itu diangkat oleh Allah sultanan zaliman, pemimpin yang zalim, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia korupsi, dia sunat dan lain sebagainya, tidak amanah dan lain sebagainya. Wa yusallitullaha sultanan zaliman, diangkat di negeri itu pemimpin yang zalim. Pemimpin begitu rusak, negara tidak ada yang bangkrut. Sejak dahulu tidak ada satu negara yang bangkrut, kecuali penyebab utamanya adalah karena tidak beriman dan tidak bertakwa serta lakukan kezaliman dan korupsi. Maka hei anak-anakku, saudara-saudaraku semuanya, belajar ilmu agama itu fardu kifayah, fardu ain. Mohon maaf, belajar ilmu agama hukumnya fardu ain, wajib bagi tiap-tiap orang yang punya mata, wajib bagi tiap-tiap orang yang punya mata, tiap-tiap individu. Adapun belajar ilmu umum hukumnya fardu kifayah. Kalau ada seseorang yang sudah belajar, kita nggak dosa, ya. Tetapi belajar ilmu agama inilah ya yang menyebabkan kita fa insyaallah dituntun oleh Allah di dalam agama dinul Islam ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini sementara, akhirat selama-lama. Ada nggak orang yang hidup di dunia susah selamanya? Ada nggak? Yang kaya selamanya? Ada nggak? Yang kerjaannya makan mulu? Ada nggak? Senang terus di dunia? Ada nggak? Muda terus, hidup terus, nggak mati-mati di dunia ini? Ada nggak? Ingat kita bakal mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, yakhruju minad dunya bighairi iman. Apabila umatku sudah menjauh dari ulama, menjauh dari fuqaha, menjauh daripada guru-guru ngaji, menjauh dari para habaib, menjauh dari para ajengan, menjauh dari para kiai yang mereka itu merupakan pewaris Nabi kita Muhammad SAW, maka umatku akan tertimpa yang terakhir, yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Jadikan bulan Muharram ini bulan hijrahnya kita yang malas jadi rajin. Kemarin ngaji ya 1 pekan cuma sekali. Insyaallah hadiri majlis-majlis yang lain. Cari majlis-majlis para guru-guru yang lebih tua dari kita banyak. Pun kita ngaji kepada guru-guru yang lebih muda dari kita juga boleh, tidak menjadi salah. Ya, kita belajar, hadir di majlis ilmu. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, orang yang tidak mendengar nasihat selama 3 hari hatinya menjadi hati mati, ditutup oleh Allah kalau dia tidak mendengar ilmu agama. Na'udzubillah min. Nah, keberuntungan buat kita. Di mana ada majlis kita hadir, kita datang boleh. Ya, walaupun tidak diundang, seperti di majlis ini malam, setiap malam Senin pertama di bulan Hijriah. Ya, malam Senin pertama bulan Hijriah. Ada tua, ada muda, dan fakir bukan menggurui, hanya sebatas menyiapkan tempat saja. Nanti banyak guru-guru kita yang hadir, yang mengisinya. Ya, insya Allah kita petik dan kita niat kita untuk kita amalkan. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan badan nasi guli, makanan badan kopi, makanan badan nasi uduk, tapi makanan roh adalah zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi, ibadah, salat, majlis ilmu, ngaji, belajar agama. Ngaji, belajar ilmu agama itu kewajiban pertama sebelum wajib-wajib yang lain. Sallu ala Muhammad. Ya, termasuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Seiring sejalan kita belajar bersama, insyaallah Allah panjangkan umur kita dalam barokah. Yang punya sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya utang, semoga Allah lunasi hutangnya. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang sedang belajar, semoga diterangkan hatinya. Negara kita, Ibu Pertiwi yang sedang sakit, semoga Ibu Pertiwi NKM kita dipanjangkan umurnya, disehatkan, afiatkan, dimenangkan daripada perjuangan dakwahnya, dimustajabkan doa-doanya. Para keluarga kita semuanya kita mintakan kepada Allah, semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tambah barakah doanya, tambah barakah rezekinya. Insyaallah kelak dikumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.